Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Semoga semua anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana tadi pagi perjalanan ke sini aman? Aman, Bu. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan ya kalau mau berangkat ke sekolah. Tadi pagi sudah membantu orang tua, apa belum? Sudah, Ya, ya. anak-anak ibu hebat ya, sudah belajar untuk membantu orang tuanya. Oke, sebelum mulai, ibu minta tolong ke Ezra buat pimpin doa dulu untuk belajar hari ini. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ezra. Oke, kita akan cek prosesi dulu. Jadi nanti yang ibu absen namanya nanti sebutkan perasaannya hari ini. Oke? Oke, dimulai ya. Ezra, Senang, Ibu. dia. Bahagia, Bu. Oke. Kalau dia, Baik, Ibu. Tempe. Senang Ibu. Alhamdulillah. Semoga semua anak ibu selalu happy ya, biar kita belajar matematika itu sangat seru gitu, sangat suka dengan matematika. Oke, hari ini kita akan belajar materi peluang. Kita akan mengungkap misteri di balik setiap kejadian acak. Oke, coba ibu minta tolong anak-anak ibu buat lihat ke sini dulu. Oke, kita akan putar kira-kira siapa namanya yang akan keluar hari ini. Wah, Ezra. Kira-kira menurut Ezra kenapa nama Ezra yang keluar? Kenapa nggak nama Claudia atau nama Teddy atau nama teman-teman yang lain? Ezra, kamu? Belum tahu, Ibu. Apakah itu keberuntungan? Kita akan bahas ini di materi hari ini, di materi uang. Ibu harap semuanya memperhatikan dari awal sampai dengan akhir. Oke, kenapa kita penting belajar peluang? Yang pertama, kalau misal anak cowok suka main game nih, kita bisa menentukan kira-kira kita mendapatkan item langka itu seperti apa. Kita juga bisa memprediksi cuaca. Kita juga bisa menganalisis risiko usaha untuk pengusaha-pengusaha, atau kita juga bisa menentukan peluang kita ketika kita akan mencetak gol. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan ruang sampel dan bukti sampel dari suatu percobaan acak dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kedua, menghitung peluang suatu kejadian tunggal pada situasi nyata seperti undian, permainan, dan prediksi secara sistematis. Yang ketiga, diharapkan mampu membedakan peluang empirik dan peluang teoritik berdasarkan hasil eksperimen dadu dan perhitungan matematis dalam konteks percobaan nyata. Oke. Ini untuk alur pembelajaran kita hari ini dimulai dari persepsi tadi di awal, dan juga nanti kita akan bereksperimen dadu, LKPD, dan juga kita akan melaksanakan kartu rahasia atau Kahoot. Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Bu. Oke, nasi lemes kita ice breathing dulu kali ya. Jadi nanti kalau ibu bilang tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam tidak ada tepuk malam, tepuk sore 3 kali, paham? Oke, kita mulai ya. Coba berdiri. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Belum pada fokus, kita coba sekali lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, anak-anak ibu hebat-hebat ya. Oke, mulai dulu. Oke, kita akan bereksperimen. Ibu punya 1 buah dadu. Kita akan lempar dadu ini sebanyak 30 kali. Kira-kira angka mana yang sering muncul? Kira-kira menurut Ezra angka berapa? 2. Kalau dia? 5. Oh, beda-beda ya. Jadi tiap kelompok beda-beda. Kita akan bereksperimen kira-kira angka berapa yang paling muncul. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah duduknya sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah.
yang kedua. Oke. Ini jadinya silakan kalian lempar sebanyak 30 kali. Kira-kira angka mana yang sering muncul? Sudah? Sudah. Wah, kata PP angka 5, kata dia angka 2. Kira-kira mana ya yang benar tuh? Kita akan bahas ini di materi kali ini. Oke, diperhatikan ya. Nah, apa sih peluang itu? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Boleh dilanjutkan, Ezra? Boleh dibacakan apa itu? Peluang dinyatakan dalam angka desimal atau dengan jarak antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti kejadian tidak mungkin terjadi dan 1 berarti kejadian pasti terjadi. Oke, good job Ezra. Nah, betul kata Ezra tadi, yaitu peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan dan dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal atau persen. Nah, tadi kita sudah bereksperimen dadu, yaitu dadu ada berapa aja angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini contoh dari eksperimen tadi ya. Bisa kita tulis di sini S 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Nah, ini merupakan himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, ini namanya ruang sampel. Bisa kita tulis di sini NS sama dengan ada berapa? Ada 6. Nah, ini namanya titik sampel, yaitu setiap anggota dari ruang sampel. Paham sampai sini? Paham. Oke, keren ya anak-anak ibu. Oke, selanjutnya kejadian. Nah, tadi kan kita di sini ruang sampelnya ada 6. Bisa kita tulis di sini. Kalau kita mau angka genap saja, angka genap berapa aja? 2, 4, 6. Betul. Terus di sini berarti A-nya itu 2, 4, 6. Nah, ini disebut kejadian angka genap, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel yang memuat hasil yang diinginkan. Atau bisa kita tulis di sini N A sama dengan 3 dan A merupakan anggota dari ruang sampel. Nah, ini namanya kejadian. Paham? Oke. Selanjutnya, gimana caranya menghitung rumus peluang? Coba ya. Di sini rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. Atau bisa kita sebut jumlah kejadian dibagi jumlah seluruh kemungkinannya. Nah, kalau misal kita tentukan angka ganjil, tadi sudah diberikan contoh nih, ini khusus untuk angka dan genap. Sekarang kita coba buat angka ganjil. Angka ganjil berapa? Berarti hanya 1, 3, dan 5. Berarti NA-nya berapa? 3. Kita masukkan berumus, berarti NA-nya berapa? 3, NS-nya 6. Hasilnya berapa? 0,5. Oke, betul. Betul kan? Ibu paham semua? Paham, alhamdulillah. Nah, berarti bisa kita ketahui tadi, kita akan mengungkap misteri-misteri tadi awal. Pada saat tadi menebak angka dadu, berarti peluangnya itu 1/6. Kalau pas spin tadi berarti peluangnya berapa? Kali ini ada 30, berarti satu yang muncul berapa? 1/30. Oke, good job Ezra. Pas eksperimen tadi, nah di eksperimen tadi itu menghasilkan peluang empirik yang bersifat acak. Jadi semakin banyak kita melakukan
percobaannya semakin mendekati nilai teoritiknya. Nah, ini perbedaan dari peluang empirik dan juga teoritik. Cara memperolehnya, kalau peluang empirik itu dari percobaan nyata, kalau teoritik itu dihitung. Kalau sifat nilainya, empirik itu bisa berbeda-beda setiap percobaan. Jadi kayak tadi ada yang 1, ada yang 3. Nah, kalau teoritik selalu sama. Seperti itu, paham? Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pekerjaan AKP di bagian B dan juga bagian C. Silahkan dilanjutkan. Oke, sudah semua? Oke, hebat. Boleh dipresentasikan, siapa yang berani mempresentasikan? Boleh, silakan maju ke depan. Jadi kelompok saya menemukan jawabannya kalau misalnya jumlah FS-nya ada 4 ibu ya. Terus kalau yang nilainya itu 0,5 ibu. Iya, betul. Betul, sama semua? Sama. Oke, berarti anak ibu paham ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Ezra. Oke. Nah, selanjutnya ibu punya misi rahasia nih. Ibu punya amplop rahasia. Nanti akan ibu bagikan per kelompok. Kira-kira siapa ya yang menjadi detektif terbaik hari ini? Ibu bagikan ya. Oke, silakan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Oke, Bu. Bagaimana? Waktunya aman? Ibu. Oke. Sudah selesai? Siapa yang berani mempresentasikan misi rahasia ini? Ada yang berani? Saya, Bu. Boleh dia. Boleh? Maju ke depan? Ya. Ya Bu, jadi hasilnya itu S-nya ada teh, nasi goreng sama teh mie goreng Bu. Ya, kalau aja sama. Oke, tekan dulu buat dia. Kerja dia. Berarti anak-anak ibu sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya kalian buka handphone kalian. Kita akan mengerjakan asesmen sumatif. Boleh di scan dulu biar ibu tahu perkembangan kalian, apakah kalian sudah paham atau belum. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Kita lihat siapa pemenangnya hari ini. Kita akumulasikan dari awal sampai akhir. Kira-kira siapa yang menjadi detektif terbaik hari ini? Oh, namanya Ezra. Selamat buat Ezra. Ezra dapat bintang yang ditentukan di akhir semester. Oke. Nah, seperti biasa pada kemarin ibu itu ada namanya exit ticket. Jadi nanti ini kalian tulis refleksi hari ini dan dikumpulkan di kotak kelas seperti biasa. Boleh diisi sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Ibu. Sudah dikerjakan exit ticketnya? Sudah Ibu. Sudah, oke. Oke, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Coba ibu pengen tahu nih, kira-kira siapa yang bisa nyimpulin pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Saya Bu. Boleh dia. Tadi kita udah belajar peluang Bu, terus ruang sampel sama titik sampel Bu. Oke, good job dia. Tekan dulu buat dia. Oke, anak-anak ibu sudah keren ya. Oke, ibu punya kata-kata nih. Matematika itu bukan sekedar angka dan rumus, tapi cara kita memahami dunia dengan logis dan juga bermakna. Anak-anak ibu harus terus belajar ya. Harus terus belajar biar kita bisa paham apa itu matematika. Ibu. Oke, besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang aturan peluang. Dan coba ibu mau tahu nih, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Tapi bagaimana? Senang Ibu. Alhamdulillah. Gimana ya, senang? Bu. Alhamdulillah. Nanti kita akan lanjut di pertemuan minggu depan membahas tentang aturan peluang. Boleh dibaca dulu ya. Mungkin cukup sekian dari ibu. Sebelum ditutup boleh dibaca doa dulu. Ketua kelas Edra. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Edra. Oke.